Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Imanuddin. Saya Iksan Hanafi. Dan saya Gusdian Mustafa. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi akan membawakan sebuah proposal terkait dengan pembuatan website. Kami Kami bangga bangga kuliah kuliah di di STEMIC STEMI. Bani Saleh. Oke, proposal yang akan kita bawakan terkait dengan tugas manajemen proyek PI, yaitu terkait dengan penawaran pembuatan website. Nah, latar belakang kenapa kita mengambil materi terkait dengan pembuatan website, yang pertama, kami memang di STEMIC Bani Saleh itu masuk pada jurusan teknologi informasi. Nah, di perkuliahan tersebut kami diajarkan terkait bagaimana cara membuat website, kemudian ada proses create, read, update, dan delete menggunakan database dan sejenisnya. Nah, itu yang menjadi latar belakang kenapa kita mengambil materi terkait dengan penawaran jasa pembuatan website. Yang ketiga, internet itu sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, bagi siswa, entah itu mahasiswa ataupun sekolah dasar, ataupun SMA ataupun SMK, sekarang sudah menggunakan internet untuk kebutuhan dan mengajar. Dari pekerja juga sama, sudah mulai WFH, work from home, terkait dengan adanya pandemi. Bagi sekolah juga diterapkan metode PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Itu artinya pengguna internet di Indonesia itu mengalami peningkatan luar biasa, khususnya di masa pandemi seperti ini. Nah, menurut data dari Databox, pengguna internet di Indonesia ini menempati urutan ketiga terbanyak ya. Kalau terbanyak yang pertama tentunya ada Tiongkok dengan jumlah penduduk yang sangat luar biasa, yang kedua India, yang ketiga adanya di sisi Indonesia. Menurut data statistik di sini ada sekitar 212 juta penduduk Indonesia yang sudah terhubung ke internet. Nah, maka dengan penetrasi pengguna internet yang cukup tinggi di Indonesia, khususnya terkait di masa pandemi seperti sekarang ini, kita memberikan jasa yang terkait dengan internet, yaitu berupa pembuatan satu buah website. Nah, tujuan dan manfaatnya, tujuan dari pembuatan website sendiri yang pertama adalah publikasi atau branding perusahaan. Nah, dengan adanya website, sebuah perusahaan itu dapat dikenali di internet. Orang-orang yang tertarik ingin mencari informasi terkait perusahaan, dan itu dia akan mencari terlebih dahulu dari internet. Perusahaan ini bergerak di bidang apa, kemudian usahanya terkait apa, dan lain sejenisnya, itu dilihatnya dari internet. Nah, dari internet tersebut, supaya klien atau customer menuju atau merujuk pada website official, maka dibutuhkan sebuah website yang digunakan oleh perusahaan. Nah, selain adanya publikasi atau branding terkait perusahaan, adanya juga publikasi produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, layanan-layanan tersebut terpampang di website, kemudian calon customer atau klien dapat melihat informasi terkait dengan produk ataupun layanan yang ditawarkan. Dari sana, calon klien atau customer bisa langsung memutuskan apakah tertarik dengan layanan atau produk yang ditawarkan. Dari segi manfaat, tentu ini manfaatnya adanya branding dari sisi perusahaan. Perusahaan bisa dikenal di internet khususnya. Nah, kemudian orang-orang ketika mencari informasi terkait perusahaan itu bisa langsung dilihat dari internet, kemudian masuk ke website yang sudah dibuat atau sudah tersedia. Nah, selain terkait dengan branding perusahaan, di sini juga website dapat digunakan untuk menyediakan layanan informasi terkini pada publik. Bisa dalam bentuk misalkan informasi terkait dengan investor, atau misalkan perusahaan tersebut sudah skalanya global. Meningkatkan citra dan keunggulan secara kompetitif, kemudian memperluas relasi atau jaringan. Ya, proses pelaksanaan selanjutnya adapun prosesnya yaitu pertama pengumpulan data, kemudian analisa data, registrasi domain dan hosting supaya online ya. Lalu perancangan awal layout website,
Kemudian ada penyempurnaan layout website. Selanjutnya ada publikasi website, yaitu setelah kita melakukan registrasi domain dan hosting tadi. Kemudian ada percobaan atau user absent test, yaitu si user akan mencoba ya. Kemudian adalah yang terakhir adalah penyempurnaan performance akhir website. Ini setelah dilakukan user absent test tadi ya. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan sosial media, di mana sekarang banyak ya orang memakai sosial media ini. Contohnya yang pertama adalah pembuatan akun sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok yang terverifikasi atau yang ada tanda centang biru ya, maksudnya menunjukkan keaslian yang punya akun ya. Kemudian ada pemanfaatan pemasaran mekanisme mitra seperti GoFood, ShopeeFood, GrabFood yang dimana sekarang lagi banyak dipakai ya karena lagi pandemi seperti ini. Nah, untuk proses membuat akun terverifikasi membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan dan persyaratannya adalah yang pertama adalah data diri, kalau untuk yang personal yaitu KTP, kemudian kalau yang untuk perusahaan yaitu NIB atau NPWP. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar dari akun sosial media yang terverifikasi ya, centang biru ya. Yang di atas di sini ada Instagram ya, dari akun anak jajan. Di sini ada centang biru ya. Yang di bawahnya ada akun sosial media Twitter dan dia juga centang biru. Kemudian ada Facebook sebuah akun di sini juga ada centang biru. Dan yang terakhir adalah di akun sosial media TikTok ya. Di sini juga ada centang biru ya, akun yang ada centang birunya. Nah, dilanjut berikutnya adalah contoh pembuatan website. Ini salah satu capturean dari pembuatan website yang dibuat. Nah, untuk biaya estimasi pembuatan website itu sendiri, di sini ada dibagi dengan beberapa kategori kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan biaya desain website dengan biaya 2.100.000. Di sini untuk biaya pendesainan web akan berubah sesuai dengan kebutuhan desain web yang akan. Nah, berikutnya biaya pemrograman website. Nah, biaya pemrograman website ini dengan kisaran biaya yang besar. Untuk harga akan berubah sesuai dengan kebutuhan website yang akan. Berikutnya sewa VPS itu 1 tahun atau tempat penyediaan website. Nah, di sini untuk diakumulasikan dalam setahun adalah 12 juta dengan estimasi sebulannya 1 juta rupiah. Berikutnya adalah lisensi manajemen website. Ini ada lisensi dari website yang sudah dibuat besar 7.500. Nah, dari beberapa kategori di atas bisa ditotalkan dengan biaya estimasi yang dibutuhkan adalah 28 juta. Nah, dari biaya di atas termasuk juga di bawah ini ada not sebagai biaya sudah termasuk garansi support selama 1 tahun dan juga HDL kurang connection. Nah, untuk project template itu sendiri dilakukan pembuatan website kurang lebih selama 30 hari atau 1 bulan. Project template pembuatan website ini ada beberapa kegiatan, yaitu yang pertama untuk kegiatan utama kita mendownload template sesuai request klien. Di sini dikatakan klien hanya membutuhkan template yang udah ada di website, jadi tanpa perlu desain ulang dari. Jadi cukup membutuhkan dari template yang sudah developer sediakan yang dijual di platform-platform yang ada di website. Nah, ini untuk estimasi projectnya cukup 1 hari untuk menonton template ini bisa dibeli
Tapi ada yang misalkan kebutuhannya bisa cari yang berbayar untuk mengajukan dari divisi developer gitu. Nah, berikutnya download framework code editor. Untuk download framework code editor ini disesuaikan dengan kebutuhan bahasa pemrograman yang akan dipakai untuk pembuatan website. Karena di sini contohnya penggunaan bahasa pemrogram membuat website menggunakan PHP, jadi menggunakan framework code editor. Ada juga framework selain code editor, yaitu Laravel, yang dikategorikan masuk dengan PHP. Dan berikutnya, pengkodean sesuai flow. Nah, itu pengkodean sendiri membutuhkan waktu antara 25 hari atau lebih sesuai dengan kebutuhan yang akan di-share. Nah, berikutnya dashboard. Buatan dashboard ini. Dashboard pengkodean sesuai flow. Dan pembuatan dashboard ini membutuhkan waktu 1-5 hari dengan kebutuhan yang akan dilakukan pada website itu sendiri. Nah, berikutnya pembuatan menu user. Menu user ini membutuhkan waktu kurang lebih ada 7-8 hari sesuai dengan kebutuhannya juga apa yang bakal ditampilkan pada menu user. Jika menu yang digunakan lebih kompleks bisa lebih lama untuk pembuatannya. Berikutnya pembuatan menu kategori sendiri yang mengelompokkan produk-produk yang bakal ditampilkan pada website. Ini membutuhkan estimasi waktu sama menu yang lebihnya 7-8 hari. Dan berikutnya pembuatan master produk. Ini untuk master produk sendiri membutuhkan waktu 15 hari karena ini untuk menu utama yang bakal ditampilkan pada website. Yang berikutnya ada user accept forward. Nah, di sini ada pengetesan dari sisi user apakah desain yang kita sudah buat sesuai dengan permintaan klien. Jika sudah sesuai, maka akan masuk ke tahap berikutnya, itu tahap berita acara tahap 5. Nah, itu kalau setelah tahap 5 jika ini beres sesuai kebutuhan semuanya, bisa diselesaikan dengan tanda tangan sesuai perizinan awal. Oke, itu aja terkait dengan proyek pembuatan website. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.